Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok elektronika daya. Saya Muhammad Hussein Syafi'i dengan NPM 237002030. Dan saya Reksi Pramudia dengan NPM 237002024. Saya Muhammad Dandi dengan NPM 237002015. Di sini kami akan melakukan simulasi mengenai pembuatan rangkaian PWM dan SPWM dengan microcontroller yang kami gunakan Arduino Nano dan software yang digunakan Arduino Uno. Langsung saja ke praktiknya. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Dandi dari kelompok Zelda. Di sini saya akan menjelaskan bagian program SPWM menggunakan Arduino. Jadi di program ini ada library, yaitu library timer 1. Library ini berfungsi untuk mengontrol timer 1 pada Arduino agar bisa menghasilkan sinyal PWM dengan frekuensi yang stabil. Lalu kita menentukan pin yang akan digunakan pada Arduino-nya, itu ada pin 9 di sini, atau pin PWM, bebas berapa pun itu. Lalu di sini ada variabel utama. Di sini adalah angel untuk ada angel ini delta angel ini untuk variabel sudut sinus. Lalu ada plot frekuensi itu 50 sesuai dengan soal. Ini untuk frekuensi sinyal sinusnya 50 Hz. Lalu ada ini untuk sinyal carrier-nya itu 2000. Lalu di dalam pin setup sini dijelaskan ya, ini ada pin mode ya, ini untuk keluarannya pin 9. Lalu di sini ada rumus. Di sini tuh ini mendeklarasikan 1 detik atau 1 juta atau 1 mikrodetik. Ini ada rumusnya 1 juta mikrodetik dibagi 2000. 2000 ini adalah yang sinyal carrier tadi. Ini untuk inisialisasinya. Jadi kalau sesuaikan rumus itu T sama dengan 1/2000, yaitu 0,005 second, 500 mikrodetik. Lalu di sini ada kita menggunakan interrupt untuk memperbarui sinyal PWM. Setiap interrupt terjadi, fungsi update SPWM akan dijalankan. Lalu di sini ada nilai PWM-nya setengahnya, yaitu 50%. Karena di library timer 1 ini si itunya 10 bit, jadi ininya adalah 1023. Jadi kalau 50% itu adalah 512. Itu skalanya dari 0 sampai 123, 1023. Lalu di sini ada perhitungan sinus. Sini di mana angel sama dengan 2 dikali PI dikali frekuensi sin dibagi carrier frekuensi. Baris ini digunakan untuk menghitung perubahan sudut sinus. Lalu di sini ada untuk mengubah sinus ke dati PWM. Lalu di sini ada mengubah ke PWM, yaitu nilai sinus kemudian diubah menjadi PWM atau dati cycle, rentangnya dari 0 sampai 123, yaitu 10 bit tadi. Dan ini adalah output PWM. Dati PWM akan berubah mengikuti bentuk gelombang sinus, sehingga nanti outputnya itu adalah dengan nilai si sinusnya itu ada 50 Hz dan sinyal carrier-nya adalah 2 kHz, yang nanti bisa dilihat di hasil di osiloskopnya. Sekian dari saya, mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai codingan untuk output PWM dengan sinyal outputnya itu 2000 Hz dengan frekuensi 2000 Hz dengan duty cycle-nya itu 50%. Oke, untuk kode yang pertama yaitu ada define PWM, yang dimana si define PWM ini
berfungsi untuk inisialisasi kita menggunakan pin 9. Lanjut point setup, ini untuk codingan isinya atau kerangka untuk menjalankan Arduino-nya, di mana si set point PWM-nya itu ada yang sininya, integrasi yang di sana yang pin 9 PWM pin untuk output gitu. Oke, lanjut ke ada reset timer yang dimana di dalam Arduino itu ada terintegrasi timer 16 bit. Yang saya gunakan hardware-nya itu Arduino Nano, yang dimana bitnya itu ada 16 bit karena emang menggunakan Atmega 328P, yaitu timer 1, timer 1A dan 1B berfungsi. Kenapa nilainya 0? Itu karena kita menghitungnya itu dari 0 supaya benar-benar bersih dan tidak ada konfigurasi yang lain, karena ketika dinyalakan atau dimulai dari 0. Lanjut ada TCCR1A atau timer 1A tem A, yaitu diambil dari kurang dari WGM. Nah, yang masuk dengan WGM itu Warp Generation Mode, artinya kita menggunakan Warp Generation Mode yang ke-11, 13 dan 12, yang berarti untuk mode 14 berarti pas PWM, di mana nilai maksimum top diambil dari si CR1 lah, CR1 sini. Nah, karena kita bisa, kenapa ICR1? Karena kita bisa ngatur frekuensi secara fleksibel, tidak tergantung ke nilai 255 atau 1023. Oke. Lanjut ke ini, inverting. Inverting itu karena kita mengaktifkan channel A gitu ya, channel A dengan pin D9, pin D9, dimana ketika saat mulai periode itu high saat mencapai nilai OCR1A itu low. Oke, ini dalam bentuk normal. Lanjut ke bersekarel 64. Nah, ini tuh ada sedikit perhitungan, diantaranya itu karena memang Arduino Nano itu clock speednya itu 16 MHz untuk spesifikasinya, berarti untuk membutuhkan kita menggunakan pembagi persekalarnya itu 64, untuk rumusnya kurang lebih 16 MHz dibagi 64. Nah, hasilnya tuh kurang lebih 250.000 Hz. Nah, hasilnya kurang lebih 250.000 Hz. Nanti jadi untuk timer yang ke satunya itu yaitu kurang lebih 250 Hz, karena emang dikecilkannya dari 16 MHz ke 250 MHz dengan presenter 64. Lanjut untuk menentukan frekuensi, di mana ICR1 itu 120. Kenapa 120? Nah, ini tuh ada rumusnya kembali, di mana
yang tadi yang hasil yang spesifikasinya itu si Arduino Nano itu 16 mega. Terus mega. Terus dengan pembaginya itu tadi 64 dikali. Nah, tadi kan ini kita set 120 jadi 120. Ini tuh untuk nilai si ECR11 tambah 1. Karena 1 itu nilai dari rumusnya itu log dibagi prescaler dikali dalam kurung 1 tambah ICR1 atau yang kita set frekuensinya, dan hasilnya itu kurang lebih sama dengan 2066 Hz atau 2000 Hz. Oke. Nah, karena emang ini untuk rumusnya seperti ini dengan nilai ICR 1 nya itu 120 dan nilai ini 2066. Kurang lebihnya nanti ada pada hardware ya hasilnya di oscilloscope kurang lebih bakal seperti ini nilainya. Nah, untuk duty cycle ada rumusnya tertentu di mana rumusnya itu si ICR1 ini untuk ini rumus duty cycle 50%. Nah, rumusnya itu seperti ini. Dimana nilai ini dibagi 2 sama dengan 60, jadi hasilnya itu 50%. Oke. Untuk quit loop kita kosongkan karena tidak perlu diatur ulang dalam loop, karena tidak bekerja sendiri tanpa campuran CPU lain atau program lain. Jadi sekian penjelasan PWM dari saya. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk monitoring sinyal SPWM dan PWM di sini kelompok kami menggunakan oscilloscope dan kita colok probnya terlebih dulu, kemudian sebentar sedikit jam 2 teh tangan kami. Kalibrasi dulu. Untuk langkah pertama kita lakukan kalibrasi terlebih dahulu. Dan kalibrasi sudah, dan langkah selanjutnya akan dijelaskan dan dipraktekkan oleh rekan kami. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya kita akan coba deploy dari software IDE ke Arduino untuk outputnya itu untuk melihat PWM terlebih dahulu. Jadi untuk pin yang dipakai itu untuk D9 dan untuk grounding kita gunakan grounding. Oke, kita akan coba deploy untuk melihat sinyal tersebut. Sebentar. Oke, siap, salah. Nah, sudah terupload ya. Kita akan coba tes untuk bagian. Nah, untuk probe yang buaya ya, itu gunakan ke GND, dan untuk yang rapid ini untuk ke D9. Nah, kita akan coba auto untuk melihat sinyal. Oke, nah,
sini untuk memunculkan frekuensinya kita pencet kursor, lalu salah, measure, lalu sini ada, kita munculkan add, pilih frekuensi, detik cycle-nya sama periodenya. Nih, langsung di bawah terlihat. Oke, di sini terlihat frekuensinya adalah 2000 Hz, lalu ininya detik cycle 50, dan kita juga bisa mencari apakah ini benar 2000. Kita bisa tiap pressing edge-nya dari ujung ini ke ujung ini terlihat 2000. Itu untuk PWM. Selanjutnya SPWM. SPWM apa berarti? Oke. Cibuan apa nih? Selanjutnya kita akan gunakan yang SPWM, kode SPWM. Jadi secara praktek kita sudah Kita coba upload yang SPWM. sudah sesuai. Ini akan diinstruksikan. Kita coba dulu autoran. Nah, nah, ini untuk sinyal carrier-nya bisa terlihat di mana ini udah 50 Hz ya, kurang lebih 50 Hz dengan frekuensi 2000 Hz. Itu untuk SPWM. Untuk ini, untuk bagian SPWM outputnya sudah tertuju pada yang diperintahkan di Google Classroom tadi. Untuk PWM 2000 Hz dan SPWM yaitu 2000 Hz dengan sinyal carrier-nya itu 50 Hz. Terima kasih. Berikut kami sudah melakukan simulasi mengenai tugas mata kuliah elektronika daya, yaitu membuat sinyal PWM dan SPWM dengan frekuensi 50 Hz dan gelombang carrier 2000 Hz. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.